Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Kristiana Dewi dari SMPN 1 Karangtengah yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 8. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan sesuatu, saya mau berterima kasih dulu kepada Bapak Hadi Yusuf selaku fasilitator saya, kemudian ada Ibu Maloka Malasari selaku pengajar praktik, dan Bapak Haji Suyono selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Karangtengah, dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru, juga murid-murid yang telah mensupport saya. Terima kasih ya atas dukungannya. Kali ini aku menerangkan tentang sosialisasi budaya positif melalui diseminasi yang aku laksanakan di SMPN 1 Karangtengah pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Silahkan disaksikan ya. Yang terhormat Bapak Tan selaku guru senior dari SMP. Yang terhormat juga kami sampaikan kepada narasumber kita yaitu Miss Ade, Bu Kristiana Dewi. Saya sampaikan juga yang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru dan juga anak-anakku yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, susunan acara yang kami siapkan yang pertama adalah yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga amanat yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Rizky. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita baca dengan bacaan kedudukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, menginjak kepada acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu kita. Indonesia bangsa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau ikut saya pada acara sosialisasi budaya positif
modul 1-4. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua Tim Pengembang Sekolah yang bersedia hadir, Bapak Rahmat, terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Iwan selaku General Bos yang nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian serta anak-anakku yang tercinta. Jadi di sini aku akan berusaha menjelaskan apa yang sudah aku dapat dari pembelajaran di calon guru penggerak, yaitu sosialisasi tentang budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih budaya positif itu? Oke, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tangguh dan bertanggung jawab. Nah, kemudian nanti pasti akan ditanya, terus apa sih tujuannya sih dari sosialisasi ini? Nah, tujuan dari sosialisasi ini, tujuan menerapkan budaya positif ini adalah yang pertama yaitu menumbuhkan murid-murid agar mereka itu dapat menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Nah, di situ ada kata-kata keyakinan bersama. Apa sih keyakinan bersama? Nanti kita jelaskan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, di dalam budaya positif ini ada komponen-komponen utamanya. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua ada teori motivasi. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru. Yang keenam segitiga restitusi. Kok banyak banget ya? Nah, ini nanti semuanya akan saling terkait. Nanti kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, apa sih itu artinya disiplin? Nah, di sini nih dijelaskan. Jadi disiplin positif itu kata disiplinnya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplin, yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin berasal kata dari kata yang sama, murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi murid atau pengikut, maka seseorang harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu ajaran atau aliran tertentu. Nah, biasanya kalau kata-kata disiplin itu identik sama hukuman, identik sama ketidaknyamanan. Nah, nanti dengan adanya sosialisasi ini akan kita rubah tuh kata disiplin itu bukan lagi menjadi ketidaknyamanan, tetapi menjadi keinsyafan kita bersama untuk kita laksanakan bersama. Kita lanjut ya. Nah, nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai tersebut bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nah, nanti kita akan belajar tentang teori kontrol juga. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan utama yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Universal itu berarti menyeluruh. Nah, kita baru mulai masuk kepada teori perilaku manusia. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Itu tadi yang dijelaskan oleh Glasser. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia.
biasanya manusia itu mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu. Ada dua hal, biasanya dia dari faktornya adalah faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Nah, yang faktor eksternal dulu nih, biasanya pertama kita melakukan disiplin karena kita itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Atau biasanya kalau kita nih para guru-guru yang telah itu takut kita dicolek sama bapak kepala sekolah, kan ya gitu biasanya. Nah itu biasanya kita melakukan hal tersebut, melakukan disiplin, baru menggunakan motivasi eksternal saja. Kita belum menggunakan motivasi internal yang ada dalam diri kita. Kemudian ada lagi, ini juga sama, masih ada motivasi internal, tapi motivasi internalnya biasanya masih ingin mendapatkan imbalan. Jadi belum karena kita menghargai diri kita sendiri, tetapi masih ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga merupakan motivasi dan sebetulnya sah-sah saja. Yang ketiga, yang ketiga ini teori motivasi yang betul-betul kita dari internal diri kita sendiri, yaitu menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Yang saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, maksudnya saya melakukan ini karena atas dasar saya menghargai diri saya juga menghargai orang lain, dan saya menginsyafi bahwasanya perilaku atau yang saya lakukan itu adalah memang karena saya menghargai diri saya. Nah, itu adalah motivasi internal, dan seharusnya ini motivasi tertinggi dari kita ya. Jadi kita betul-betul sadar bahwasanya kita melakukannya ya karena diri kita, bukan karena orang lain. Oke, dilanjut. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama intrinsik, kemudian yang kedua ekstrinsik. Yang tadi sudah dijelaskan, kalau ekstrinsik kita menjalankan sesuatu masih karena orang lain. Kemudian contohnya kayak karena ketidaknyamanan kita, atau karena kita takut dihukum, atau kita ingin imbalan, itu adalah ekstrinsik. Kemudian yang dari diri sendiri, itu tadi kita menghargai diri kita, makanya kita melakukan sesuatu yang karena kita menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, kemudian biasanya nih kalau misalnya ada murid yang telat, kita ujuk-ujuk suka marah-marah, kenapa sih kalian telat? Nah, sebetulnya kita harus paham dulu nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Atau tidak? Kalau kita mungkin murid ya di sini 5 kebutuhan dasar murid yang harus kita pahami. Jadi sebetulnya harus kita tanya dulu, nah kenapa sih telat? Nah, jangan ujuk-ujuk dimarahin. Siapa tahu dia telat itu, ya tadi kalau menurut Lensar itu setiap perilaku manusia ada ada alasannya. Nah, alasannya ini bisa jadi apakah dia bertahan hidup, kemudian dia kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan. Nah, satu lagi penguasaan. Contohnya misalnya gini, nah kamu kenapa terlambat? Ya Bu, soalnya aku tadi pagi membantu mama dulu gitu untuk berjualan. Oh, oke. Berarti kita harus paham dulu, ternyata anak itu tidak sekolahnya telat karena dia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa sih? Yaitu tadi bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup itu apa sih? Nah, bertahan hidup itu yaitu kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya tadi makan, minum, sandang, pangan, papan, kemudian
tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi nanti kalau murid-murid kita ada yang telat atau melakukan suatu kesalahan, kita harus paham dulu ini sebenarnya anak-anak itu melakukan masalah yang seperti itu karena apa sih? Dia punya kebutuhan apa ya? Gitu. Apakah kebutuhannya ingin diperhatikan itu termasuk kebutuhan ya? Dia termasuk kebutuhan kasih sayang. Jadi kan biasanya suka ada tuh anak-anak yang soleh ya, gitu. Kadang-kadang suka bikin kita itu agak-agak naik darah. Nah mungkin sebetulnya mereka itu bukan nakal, tapi ingin diperhatikan. Nah, ingin diperhatikan itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi kasih sayang. Sampai sini kita lanjut ya. Nah, tadi itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah kasih sayang. Jadi dari lima kebutuhan dasar manusia, yang kedua adalah kasih sayang. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang. Nah, apa sih gitu kebutuhan kasih sayang tersebut? Yang kasih sayang itu berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian memiliki peran penting dan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Jadi seperti tadi, kalau seandainya ada anak-anak yang mencari perhatian dengan melakukan kegiatan yang kadang suka melanggar, nah sepertinya harus kita cek dulu, oh ternyata anak tersebut masih ada yang kurang nih. Ternyata kurangnya itu di 5 dasar kebutuhan manusia. Yang mana? Bagian kasih sayang. Nah, jadi dia ingin diterima, ingin disayang, dengan cara minta perhatian. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Nah contohnya kayak kalau misalnya di dalam kelas biasanya ada anak-anak yang suka tadi itu mencari perhatian dengan cara misalnya apakah main handphone sendiri atau dia mondar-mandir. Nah sepertinya itu harus kita tanya tuh. Kita tanya, nah kenapa ya kalian itu mondar-mandir? Nah kalau misalnya jawabannya, iya bu aku bosan. Nah kebosanan ini yang masuk ke dalam kebebasan. Ya udah sekarang kamu maunya apa? Kita harus tanya nih, bebasnya mereka ingin bebas yang bagaimana. Tapi tetap kita harus menuntunnya, tidak dibebaskan begitu saja. Selanjutnya, kesenangan. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, kemudian antusiasme dan tertawa. Nah, contohnya misalnya gini, iya aku suka banget nih pelajaran Bu Eka. Kenapa gitu? Iya soalnya Bu Eka cantik. Nah, itu berarti murid senang terhadap Bu Eka. Ya, jadi kebutuhan tentang kesenangannya sudah dipenuhi nih, soalnya anak tersebut suka ya terhadap pelajaran Bu Eka. Selanjutnya, penguasaan. Nah, penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Nah, diakui. Nah, ini nih biasanya. Itulah kenapa kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan yang ini nih, penguasaan atau diakui. Biasanya murid-murid itu
ingin kita nilai. Nah, itu kalau misalnya kita menilai pekerjaan mereka, berarti mereka merasa diakui atas prestasinya, gitu. Atau misalnya dengan jempol gitu, ih sayang, keren banget. Nah, seperti itu namanya kita sudah memenuhi kebutuhan dasar mereka terhadap penguasaan atau ingin diakui prestasinya, kemudian ingin didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri. Nah, jadi kebutuhannya ingin dianggap, ingin merasa berharga, kemudian ingin diakui bahwasanya mereka cerdas, itu penguasaan. Dilanjut. Nah, ini yang nantinya sepertinya harus kita laksanakan di kelas tentang keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, kemudian latar belakangnya dan suku bahasanya maupun agamanya itu universal atau menyeluruh. Nah, kemudian sama nggak sih sama peraturan kelas? Nah, biasanya seperti itu. Keyakinan sama nggak dengan peraturan kelas? Berbeda. Kalau peraturan kelas, ya, jadi peraturan yang dibuat biasanya sudah ada dari sananya atau dibuat oleh kita sendiri. Nah, bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita membuat peraturan bersama-sama itu oleh murid yang diyakini oleh kelas tersebut bahwasanya peraturan ini nanti akan bisa kita laksanakan. Kemudian bahasanya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Contoh, biasanya kalau di peraturan itu ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi diganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif menjadi jagalah kebersihan. Nah, jadi di dalam budaya positif kita harus semuanya berpikiran positif sampai juga bahasa kita yang kita gunakan harus bahasa yang positif. Jadi nanti ketika membuat keyakinan kelas, nanti anak-anak itu kita suruh kita minta untuk mendata. Nah, coba biasanya di peraturan kelas itu ada apa? Bu, dilarang berisik. Oke. Nah, ditulis dulu ya. Tapi nanti diganti bahasanya setelah ditulis dilarang berisik. Oke, diganti nak menjadi kalimat positif. Apa coba contohnya? Boleh betul mereka perhatikan. Atau boleh misalnya harus saling menghargai. Misalnya, hargailah orang lain. Jadi gitu. Jika ada yang menerangkan, maka anak-anak harus menghargainya dengan cara ya memperhatikan. Kemudian jadi anak harus menjadi bergantian. Nah, jadi seperti itu. Jadi betul nanti jadi bahasa-bahasa yang negatif kita ubah menjadi bahasa positif. Kemudian nanti kita masukkan lagi menjadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya misalnya ini. Nah, kalau setelah kita di situ ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, berarti kalian sudah melakukan apa, Nak? Berarti sudah melakukan apa itu? Ya, budaya positif tentang betul Bu Eka, 100 buat Bu Eka. Ya, jadi betul. Jadi nanti keyakinan kelas kita adalah satu, menjaga kebersihan. Nanti tadi elemen-elemennya tadi buang sampah pada tempatnya. Kemudian misalnya rapikan meja dan kursi. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif atau jangan. Gak boleh ada kata-kata jangan. Yes, sepertinya kita harus belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi, oke, lanjut. Nah, ini tadi
Tadi adalah yang sudah saya terangkan, cara-cara membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama tadi, menuliskan peraturan yang biasa, peraturan yang biasa dari zaman dulu, jangan, dan jangan kita tulis. betul, jangan samakan ya. Nah, kemudian setelah itu mengganti menjadi kalimat positif tadi ya, buanglah sampah pada tempatnya, atau buanglah mantan pada tempatnya. Oke, selanjutnya ubah menjadi nilai kebajikan universal tadi, kebersihan kelas, jagalah kebersihan kelas. Oke. Nah, kemudian jadi keyakinan kelas. Nah, nanti dibuat peraturannya, dibuat keyakinan kelasnya, keyakinan kelasnya boleh nanti ditempel-tempel pakai sticky note, jadi bagus gitu. Dan anak-anak yang menempelnya, kenapa? Biar dia merasa memiliki kelas, kemudian keyakinan kelasnya yang memang yang mereka buat. Nah, kenapa ini disosialisasikan gitu? Karena nanti keyakinan kelas ini mereka insyafi, kemudian mereka sadari bahwasanya kita yang membuat peraturan ini menjadi keyakinan kelas, bukan hanya keyakinan guru, bukan hanya peraturan guru, tetapi memang karena mereka yang membuat keyakinan kelasnya gitu. Karena mereka yang membuat, maka diharapkan nanti siswa-siswa menjadi sadar bahwasanya oh iya, kan aku ya yang buat keyakinan kelas ini, berarti aku juga harus melaksanakannya. Demikian juga gurunya. Mungkin ya, dilanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru. Biasanya kalau anak yang sedikit bermasalah atau biasanya mencari perhatian ya, kalau kata kita bukan nakal. Nah, sudah di posisi manakah kita? Yang pertama adalah penghukum. Nah, coba kita mulai dari sekarang mendeteksi kita sudah sampai mana. Yang kedua, pemberi rasa salah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Coba sudah sampai mana Bapak Ibu? Contoh kalimat penghukum. Kalau penghukum biasanya gini, kamu tuh ya kebiasaan melanggar hukum terus. Nah, tuh. Ini adalah penghukum. Nah, yang kedua, memberi rasa salah. Ya, biasanya ada kalimatnya memberi rasa salah. Coba gimana? Kenapa sih nak? Kamu selalu aja begitu. Nah, memberi rasa salah. Nah, menjadi teman. Kalau teman biasanya ada kata-kata, ayolah, kenapa sih kamu begitu? Nah, biasanya kayak gitu. Kalau pemantau, nah kalau pemantau ini di bawahnya manajer ya, tetap saja dia memberikan hukuman. Nah kalau manajer itu tadi seharusnya kita paham dulu bahwasanya tadi anak-anak atau kita itu memiliki 5 dasar kebutuhan pokok, 5 dasar kebutuhan yang harus kita ketahui. Kita harus bertanya dulu kenapa mereka melakukan tersebut. Kemudian, nah ini nanti ada di dalam segitiga restitusi. Nah, apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter. Jadi, nah ini bedanya hukuman dengan konsekuensi atau restitusi. Coba dibedakan ya. Kalau hukuman itu biasanya anak-anak tidak diberitahu dulu tentang hukuman yang akan mereka dapatkan. Contohnya misalnya gini, mereka terlambat, terus langsung tiba-tiba kita bilang, ya udah kamu berdiri aja di depan kelas. Nah, gitu. Jadi anak taunya, oh gue telat, oh oke, gitu. Berarti aku dikasih hukuman. Nah, kalau konsekuensi atau
belajar dengan aku, kemudian kamu telat, maka konsekuensinya adalah kamu berdiri di depan kelas. Atau konsekuensinya berarti kamu jangan dulu jangan ya. Konsekuensinya adalah aku beri waktu 5 menit untuk telat keluar dari kelas, menggantikan 5 menit yang tadi kamu telat. Itu adalah konsekuensi. Jadi bedanya tadi, kalau hukuman anak-anak biasanya tidak diberitahu dulu bahwasanya jika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak diberitahu hukumannya atau konsekuensinya apa. Nah, sedangkan konsekuensi kita itu memberitahu dulu kalau seandainya mereka melakukan contohnya telat atau mereka tidak mengerjakan PR, maka akan ada konsekuensinya atau restitusinya. Itu bedanya hukuman dengan restitusi atau konsekuensi. Nah, selanjutnya, apabila tadi ada anak-anak yang bermasalah, nah, jangan ujung-ujung kita marahin, tetapi ternyata ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya disebut dengan langkah-langkah atau segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Gimana sih cara menstabilkan identitas? Nah, contoh kalimatnya, misalnya kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan ujung-ujung kamu tuh ya salah, sering banget. Tapi bahasanya diganti menjadi, berbuat salah itu sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi kita sama-sama manusia bisa berbuat salah. Ayo kita cari solusinya gimana. Itu namanya menstabilkan identitas. Baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, gimana contohnya? Contohnya misalnya begini. Nah, tadi itu nggak kenapa aku panggil. Kemudian, bermain HP. Kenapa ya kamu bermain HP? Pasti ada alasannya. Coba alasannya apa? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang membuat keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan tuh, oke, jika begitu kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Jadi seperti itu. Barulah nanti kita tanya, nah, jika kalian sudah paham, maka kamu mau apa? Kemudian kita mencari solusi bersama. Jadi konsekuensinya kita mau gimana? Nah, itu. Ya, jadi kenapa harus ada segitiga restitusi? Jadi kita bertujuan untuk memperbaiki anak. Jadi anak itu agar sadar sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan yang mereka buat sendiri. Begitu. Sampai sini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan-pertanyaan? Ya, silakan. Ya, bisa. Mau bertanya apa saya? Oke sayang, terima kasih. Iya sayang, terima kasih nih atas pertanyaannya dari Siti, bagus sekali. Tadi pertanyaannya adalah tujuan dari penerapan budaya positif. Nah, jadi begini sayang, tujuan dari penerapan budaya positif itu adalah guna menumbuhkan rasa tanggung jawab tidak hanya murid-murid, tetapi seluruh warga sekolah agar disiplin positif, kemudian punya motivasi internal, kemudian yang pastinya menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi tadi? Saya mau bertanya,
kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali ini ya Bu Meli atas pertanyaannya, luar biasa. Tadi tujuannya dari penerapan budaya positif. Ya. Jadi tujuannya tadi agar seluruh warga sekolah tidak hanya murid, tapi kita juga sebagai gurunya, sebagai warga sekolah semuanya bisa menerapkan budaya positif tersebut. Contohnya tadi saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Nah, ini harus diterapkan nih. Kemudian segitiga restitusi juga harus kita laksanakan ketika nanti ada anak-anak yang bermasalah. Jadi begitu Meli, terima kasih. Ya, saya mau minta Pak Syakban untuk menyimpulkan dari apa yang sudah dijabarkan. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu pemateri. Menurut kami, kesimpulan dari penerapan budaya positif itu yang pertama bertujuan menumbuhkan murid-murid dan menerapkan budaya positif, bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama, kemudian menumbuhkan murid-murid tentang kedisiplinan yang positif dengan memotivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari komponen utama budaya positif. Itu yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Mungkin itu menurut pendapat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Syakban dan Bapak Ibu semuanya. Materi kita sudah selesai, sosialisasinya sudah selesai. Terima kasih banyak ini atas partisipasinya. Kemudian terima kasih banyak juga karena Bapak Ibu sudah aktif bertanya, kemudian memberikan kesimpulan yang luar biasa. Semoga tidak hanya putus di sosialisasi, semoga kita bisa melaksanakannya di kelas dan juga di sekolah ini, budaya positif ini. Akhirnya saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu hebat. Ada pantun nih, pantunnya ikan hiu makan tomat. I love you so much. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ikan hiu makan paku. I love you. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa supaya siswa itu bisa melaksanakan budaya positif. Nah, jadi intinya apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak didik kita itu bisa melaksanakan budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa sekali nih dari Ibu Haji Neneknya. Jadi tadi apa sih yang harus kita lakukan agar anak mau melaksanakan budaya positif tersebut? Hal yang pertama kita lakukan adalah memulai dari diri sendiri. Berarti gurunya heula. Jadi kita dulu nih, gitu. Yang harus memulainya. Dimulai dari mana? Sebetulnya kita sudah melaksanakan ya, contohnya dari kebiasaan-kebiasaan seperti
senyum, salam, sapa sudah kita laksanakan ya. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri anak, anak disuruh berdoa bergantian, kemudian anak bergantian menjadi tugas upacara, itu sudah kita laksanakan gitu. Nah, yang belum kita laksanakan itu contohnya tadi kita membuat keyakinan kelas dulu nih bersama. Jadi kita membuat keyakinan kelas atau peraturan-peraturan bersama dengan anak. Nah, kemudian nanti kita mencoba agar anak tersebut menjadi sadar bahwasanya kegiatan positif atau peraturan-peraturan yang positif itu bisa kita laksanakan di kelas dulu. Contohnya tadi, jagalah kebersihan. Jadi setiap hari kita harus mengingatkan, ayo ini sampah keyakinan kelas kita, apa di situ ada tulisannya, nak? Jagalah kebersihan. Kalau begitu, itu kepada dicontohkan oleh kita. Jadi seperti itu. Jadi ada tambahan lainnya dari teman-teman. Sampai di sini dulu ya video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.